masukan atau impuls, itu keluarannya atau keluaran yang dihasilkan itu mendekati 0 dengan waktu yang tak berhingga. Jadi maksudnya di sini, ya saya tuliskan ya. Sistem, tulisan saya terbaca kan ya? Terbaca tidak tulisannya? Terbaca, Bu. Oke. Jadi sistem yang dikatakan stabil bila ke dalam sistem tersebut diberikan masukan atau input, itu masukannya berupa impuls ya. Nah, maka keluaran yang dihasilkan akan mendekati 0 dengan waktu tak berhingga. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kalau yang tidak stabil, itu maksudnya ketika dia diberi impuls, ya, bila diberikan impuls atau masukan, itu menghasilkan keluaran cenderung tak terbatas terhadap waktu yang tak berhingga ya. Maksudnya di yang tidak stabil itu sampai kapanpun dia inputannya tuh selalu naik gitu ya, selalu naik atau selalu tidak pernah. Kalau yang nama dikatakan stabil itu kan ada titik yang dikatakan saturasi ya, atau tetap gitu, atau memang mendekati 0, itu yang dikatakan titik yang stabil. Nah, di sini makanya dikatakan yang tidak stabil itu adalah ketika sistem yang kita kasih input berupa impuls tadi itu, dia keluarannya tak terbatas ya, atau selalu naik. Saya punya gambar seperti ini. Kita lihat dari analisa gambarnya ya. Ini contoh mana yang dikatakan stabil atau yang tidak. Nah, yang pertama itu ini ada 4 grafik yang menyatakan 4 sistem ya. Ini A. Jadi A itu sistemnya grafik input dan luarannya itu seperti ini. Ini terhadap waktu ya. Ini outputnya. Grafik yang kedua itu seperti ini. Ini pada titik 5. Yang ketiga itu eksponensial ya, ini. Yang keempat eksponensial juga tapi seperti ini. Nah, kalau dari gambar ini, dari 4 gambar ini, mana yang sistem yang dikatakan stabil? Ada yang tahu? A, B, C, D. Mana yang stabil? Ada yang tahu tidak? Jadi mohon dianalisa dari ini, pernyataan ini. Yang dikatakan stabil itu si sistemnya itu atau luarannya itu mendekati 0 dengan waktu yang tak berhingga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini mana yang mendekati 0?
Kalau kita lihat di sini kan yang ini ya, yang C ini ya, ini yang stabil secara pengertian tadi ya. Nah, kalau yang C ini sebenarnya kan dia dengan inputan yang kita kasih, si keluarannya itu eksponensial, tapi eksponensial yang semakin lama semakin mendekati 0 ya. Kalau kita lihat tuh persamaan keluarannya itu E minus T ya. Nah, kalau untuk yang D itu tidak stabil, karena kan kalau secara keluarannya itu kan dia tetap eksponensial tapi positif ya. Semakin besar T-nya dia kan semakin besar luarannya. Karena di sini kan ya, secara gambar aja kita sudah lihat sampai waktu tak berhingga pun si luarannya kan selalu naik ya dan tak berhingga juga. Nah, untuk yang A juga kayak gitu ya. Untuk yang A ini tidak stabil karena ya sama analisanya. Semakin waktunya tak berhingga atau semakin lama waktunya dia luarannya juga akan naik terus sampai tak berhingga. Nah, untuk yang B ini tuh bisa dinyatakan dia stabil ya, stabil karena keluarannya itu nilai keluarannya itu tertentu atau berhingga ya ini. Jadi nilainya ada. Jadi dia mempunyai hasil keluaran berhingga. Gitu ya. Jadi kalau yang tak stabil itu dia si si keluarannya itu tak terbatas ya atau tak berhingga si keluarannya. Karena ini grafiknya contohnya grafik keluaran dari part system ya. Jadi itu maksudnya teman-teman yang dikatakan sistem yang stabil atau tidak stabil itu ya. Jadi dari grafik ini kita bisa menganalisa mana yang stabil, mana yang tidak stabil. Kalau dengan Bu Lina kemarin sudah belajar tentang pole dan zero. Zero pole. Sudah belajar belum? Halo. Yang bilang nggak ingat lagi materi yang disampaikan Bu Lina. Halo? Sudah belajar tentang zero pole. Halo? Suara saya masih terdengar di sini. Cek. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Ibu. Benar ya. Ini belum belajar ya? Berarti dengan Bu Lina ya? Iya, belum, Bu. Kemarin baru dijelasin itu, Bu, sama Pak itu. Sama siapa? Kemarin dijelasin sama Pak Yoga, Bu. Oh, Pak Yoga. Tapi udah masuk ke penjelasan zero dan pole berarti ya? Iya, Bu. Kemarin itu dijelasin yang di bagian transformasi Laplace itu, Bu. Oh, oke. Berarti sempat disinggung ya untuk zero pole di Laplace ya? Iya, Ibu. Karena di sini saya akan sedikit singgung lagi ya terkait zero dan pole. Tapi khusus untuk yang sistem yang kontrolnya tertutup ya.
Oke, mungkin saya coba cek sebentar dengan materi sebelumnya ya. Kalau untuk minggu depan kita offline ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya jadwal aslinya kalau saya boleh tahu kapan ya? Jadwal yang dari Prodi mata kuliah ini? Kalau untuk jadwal sendiri Bu di hari Selasa, untuk jamnya itu jam 10.20 Bu. Ya, berarti emang sesuai ya jadwalnya ya dengan yang dari Prodi. Iya Bu. 10.20 ya. Oke. Soalnya takutnya kalau tidak sesuai dengan Prodi kita tidak ke bagian kelas ya. Karena kan kemarin memang teman-teman dengan Bu Lina itu offline ya, online sorry. Kalau dengan saya kan kelasnya nanti harusnya tuh offline ya. Oke. Jadi di sini kita bahas sedikit tentang zero dan pole ya, atau kalau di Indonesia kan tuh kutub dan nol. Nah, jadi untuk sistem semua sebelumnya harusnya sudah belajar ya sistem closed loop, sistem kontrol atau yang ya sistem yang closed loop, atau kalau bahasa Indonesia, kalau teman-teman lihat di buku bahasa Indonesia itu adalah tertutup ya, tapi kita agak asing ya dengan istilah Indonesianya. Jadi kita pada sistem closed loop itu sistemnya itu direpresentasikan dengan fungsi seperti ini. G-nya itu saya kurang tahu kemarin notasinya dipakai apa ya, sama nggak? Tenang Bu, itu yang dijelaskan oleh Pak Yoga. Ada istilah G juga nggak? G fungsi S. Takutnya beda notasinya, teman-temannya bilang. Nanti sampai ini apa? Gimana? Tadi jauh sih sama ya. Jadi di sini ini sistem closed loop yang dinyatakan oleh fungsi kalang tertutup ya, fungsi closed loop yang dinotasi dengan G fungsi S. Jadi si sistemnya itu secara fungsi itu dinotasikan seperti ini. K dalam kurung S pangkat M ditambah variabel A ya, A di mana sin subscribe-nya itu atau apa sih? Ya, notasi bawahnya itu M kurang 1 kali S M kurang 1 sampai A1 S plus A0 ya. Jadi ini seperti apa sih? Deret ya. Nah, ini kurang 1 B N kurang 2 S N kurang 2 sampai B1S plus B0. Ini fungsi yang closed loop ya. Nah, kalau persamaan ini dinyatakan ditulis bentuk akar pembilang dan penyebut ya. Saya lebih disederhanakan. Jadi si fungsi G ini itu sama dengan K dikali S plus Z1 ditambah S plus Z2
sampai S plus Zn per S plus P1, S plus P2, sampai S plus Pn. Di mana Z ya, Z ini yang disebut dengan karakter pembilang atau notasinya itu 0 atau ya 0 ya. Dan P itu yang disebut dengan karakter penyebut atau pol. Atau bahasanya itu kutub ya. Tapi lebih enak menyebutkannya itu 0 dan pol ya. Sedangkan K sendiri itu adalah konstanta pengali atau penguat dari sistem ya. Amplifier, amplifikasi dari sistem. Nah, mungkin fokus kita ke zeronya. Jadi Z atau 0 atau 0 tadi itu adalah nilai S yang diperoleh bila si fungsinya itu menjadi 0. Maksudnya si GS itu sama dengan 0. 0 ya, sorry. Nah, sedangkan pol atau kutub itu nilai S yang diperoleh bila fungsinya tak berhingga. Jadi maksudnya fungsinya itu si GS-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau di sini GS-nya itu sama dengan tak berhingga. Nah, jadi di sini mungkin di FISMA teman-teman sudah belajar juga ya bahasa apa namanya, bentuk real dan bentuk kompleks ya. Jadi di sini si 0 ataupun pol itu ia dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks. Ini tidak perlu saya ajarkan lagi apa itu bilangan real dan bilangan kompleks ya. Nah, jadi kalau secara umum si S itu bisa kita tulis yaitu adalah theta plus J omega ya. Dimana di sini ini tuh adalah bilangan real, bukan bilangan, bagian real dari si 0 atau pol. Nah, ini yang di bagian saya ya atau emang. Nah, itu 0 pol secara singkat ya. Nah, mungkin kita lihat contoh soal ya sebelum saya tutup kelasnya. Contohnya, misalnya ditanya itu tentukan kutub dan kurang bingung pol dan 0 dari fungsi cos berikut.
misalnya yang pertama, si GS-nya itu fungsinya seperti ini, S kurang 1 per S kuadrat dikurang 4S plus 4. Nah, ini kita diminta menyatakan mana yang polnya mana Z-nya. Nah, mungkin saya bahas contoh salah satu ini ya. Jadi kalau ini secara matematika, kalau kita jabarkan dia berbentuk bilang yang penyebut ya. Jadi kan di sini ini kan tetap ya, tidak bisa dipecah lagi S minus 1-nya. Nah, di bawah ini bagian penyebutnya itu kan kita bisa ubah bentuknya seperti ini ya. S dikurang 2 S kurang 2 kali S kurang 2. Tahu nggak adanya dari mana? Jadi ini si persamaan ini atau fungsi ini itu dijabarkan dalam bentuk akar-akar. Nah, kalau teman-teman ingat dari waktu sekolah, misalnya kita punya persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Ditanya akar-akarnya. Kan teman-teman pasti bentuk persamaan ini dan persamaan ini. Minus B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ingat nggak sama namanya ini? Halo. Ingat nggak? Ini SMA apa ya? Ingat ya? Jadi maksudnya dengan sebenarnya kalau persamaan ini tanpa ini kita sudah bisa menjabarkan akar-akarnya ya. Jadi ini kan kalau S minus 2 dikali S minus 2 kan jadinya S berulang-ulang S plus 4 ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya cara korek itu diperoleh dari persamaan ini untuk lebih ini ya. Sebenarnya kalau persamaan ini itu ekspresinya ini lebih nampak untuk yang kita tidak bisa secara langsung memecah akar-akar dari persamaan ini ya. Nah, jadi kan sudah ada nih yang menyebut pengilang ini penyebut. Nah, tadi ya yang pol itu yang penyebut, zero itu yang pembilang. Nah, di sini ingat pol dan zero itu kalau zero itu S-nya diperoleh kita akan senyum menjadi sama dengan 0. Tapi kan kalau saya tulis ya biar kalau sini kan berarti penyebutnya itu kan SS kurang 2 SS kurang 2 pembilangnya SS kurang 1. Nah, jadi kita bisa menyatakan si pol dari sistem posisi ini adalah plus 2 dan plus 2. Jadi ada 2 polnya. Nah, untuk zero-nya sendiri itu ada plus 1. Jadi ya. Jadi dari sistem ini atau dari fungsi ini kita bisa menjabarkan polnya apa saja dan zero-nya apa saja. Oke, kita akan contoh satu ya. Ini enggak belum bisa teman-teman belajar ya. Ini ditanya adalah tentukan fungsi dari suatu sistem yang mempunyai nilai polnya itu minus 1 minus 2 zero-nya itu 0. Oke, ini bagas. Nanti sebelum minta
minggu BPS lah tanya-tanya ya. Tidak harus dikompromi, saya belajar di sini. Kan kalau di sini kita tahu fungsinya ya, intinya zero dan one dan zero. Yang sekarang ditanya fungsinya yang diketahui adalah one dan zero-nya. Oke, itu teman-teman karena kebetulan kurang waktu ya ketika kita yang terlambat, jadi cuma di sini, tapi nanti akan membahas tentang 3 poin lagi ya. Tadi ada 4 poin kan ya yang harus kita capai di bab ini. Oke. Kita lebih 6 menit ya. Saya cukupkan sampai di sini perkuliahan hari ini. Ketua kelasnya siapa ya? Ketuanya? Saya dulu. Amel ya? Oke. Mungkin nanti untuk materi untuk ya? Apa? Tadi sama juga apa? Enggak, maaf Bu, saya kelas-kelasnya. Iya. Oke. Jadi untuk biasanya kalau saya sih ya tipe perkuliahannya itu ketika saya sampai atau cari-cari itu ceritanya kan saya share di classroom ya. Karena ini materinya belum selesai, saya share di depan sambil menjadi bahan untuk persiapan UTS ya. Kita UTS-nya di minggu terakhir pelaksanaan UTS ya. Nanti kan UTS itu di rank 18 sampai biasanya 2 minggu ya, dimulai tanggal 18. Jadi mungkin kita kemungkinan UTS-nya di minggu akhir bulan Maret ya, di minggu kedua. Jadi kita masih dari di minggu depan. Sambil saya coba update tentang PID tadi ya. Jadi saya sebelum kita masuk ke pelaksanaan proyek besar setelah UTS. Jadi kalau setelah UTS itu tidak ada teori lagi ya, tapi teman-teman fokus mengerjakan proyek. Jadi pertemuan setiap minggunya itu hanya menyampaikan progres dari proyek yang akan diselesaikan di akhir semester. Oke, mungkin itu teman-teman, mohon maaf sekali lagi karena terlambat tadi untuk perkuliahannya. Minggu depan kita insya Allah offline. Kelasnya sesuai dengan jadwal dari Prodi ya. Jadi karena demo juga untuk demo PID, jadi lebih baik memang offline, jadi tidak bisa langsung tanya jawabnya langsung ya. Karena di sini ini aja nggak tahu ya, ini karena jaringan saya atau kenapa semuanya pada offline ya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya. Maaf Bu, saya mau nanya Bu, kan minggu depan itu awal bulan puasa ya Bu ya. Nah, kalau nggak salah, apakah perkuliahan ini diliburkan? Ya. Kalau sejauh ini tidak ada informasi libur ya, kecuali tanggal 11 itu memang tanggal merah ya, oh nggak salah ya, nyepi apa gitu. Sejauh ini itu tidak ada perkuliahan libur di awal Ramadan ya, informasi terakhir ya, tapi nggak tahu nanti ketika ada informasi terbaru, kalau emang ada liburnya ya berarti kita libur ya. Jadi maksud saya kalau tidak ada pemberitahuan ya bakalan libur, ada libur di awal puasa, kita tetap perkuliahan secara normal ya, tapi biasanya memang di Ramadan itu durasi perkuliahannya agak lebih singkat ya. Misalkan kita biasanya sejam itu 50 menit, satu SKS 50 menit. Kalau di Ramadan itu jadi 30 menit atau 40 menit gitu untuk perkuliahannya. Sejauh ini tuh ramai informasi, jadi belum ada informasi untuk libur ya. Tapi kalau memang dari ITERA-nya menetapkan libur ya pasti kita libur. Kan saya tidak berhak mengambil libur teman-teman ya. Libur teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan sikap selama perkuliahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.